A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, betul-betul kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah Allah masih menambah sisa umur kita bisa menemui 2022 ini sampai dengan hari yang keempat di bulan Januari ini. Alhamdulillah bertepatan dengan 1 Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Semoga saja dengan kita tidak hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira, akan senantiasa ditetapkan rahmat, ampunan dan barokah pada kita semua sampai akhirnya kita bisa menggapai husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan kepada kita ini yang senantiasa insya Allah istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti insya Allah. Amin, Allahumma amin. Para pendengar sekalian, memang Mbak Mira dan semuanya, sesungguhnya memang kehidupan dunia ini kan bagi orang yang lengah itu hanyalah permainan, yaitu kegiatan tanpa tujuan yang benar, terus bersendaguro yang membawa kepada kelalaian atau kealpaan. Tetapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, ya, maka akan bisa menunaikan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan tentunya Allah akan berikan pahala kepada kita semua sebagai balasan dari amal yang telah kita lakukan. Dan sungguh Allah tidak akan meminta harta kepada manusia, tetapi Allah menyuruh untuk memberikan sebagian saja harta itu bagi yang membutuhkan, ada hak orang lain. Nah, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Sampai Allah menciptakan makhluk hidup, langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tujuannya tentu saja untuk kebaikan, dan utamanya adalah untuk kebaikan manusia itu. Dan satu hal yang ditujukan kepada manusia tidak ada lain adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Karena itulah kita diperintahkan untuk senantiasa berhati-hati, karena dunia hanyalah permainan dan sendaguro. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendaguro. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu.
Nah, begitu juga kita diciptakan manusia ini tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata, kata Allah Subhanahu wa taala. Masih diulangi lagi di surat Al-An'am 32, Allah mengingatkan lagi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sedekah. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kau mengerti? Para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan gambaran kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang mana kehidupan dunia sesungguhnya tidak lain hanyalah permainan dan hiburan. Bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan, sungguh mereka itu terlalu mencintai kehidupan dunia. Jadi ibarat seperti anak-anak yang bermain-main begitu, mendapat kesenangan, kepuasan dalam permainan itu, sehingga semakin pandai mereka bermain-main, maka tentunya akan dia dapatkan kesenangan, kepuasan. Tetapi setelah itu, apa yang didapatkan? They have nothing. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi seperti orang pecandu narkotik itu ya, mendatangkan perasaan yang menyenangkan sampai tenggelam dalam kemabukan, sehingga gangguan-gangguan pikiran yang tidak menyenangkan menurutnya adalah hilang semua, tidak lelah, juga tidak lesu ya saat itu. Tetapi itu hanya sebentar, karena pengaruh narkotik itu tidak ada lagi. Dan perasaan yang menyenangkan itu pun akan hilang. Barulah dia rasakan kelelahan yang berat, kerusakan-kerusakan dalam jiwanya. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, sekali lagi Allah mengingatkan kita bahwa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kufaran nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamannya seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras, serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, begitulah para pendengar, keadaan orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan dan hidup sesudah mati. Mereka hanya membatasi diri mereka dalam kesempatan yang pendek. Hidup bagi mereka adalah permainan semata dan full entertainment, full hiburan. Tetapi orang-orang yang bertakwa tidak berpikir seperti orang-orang yang ingkar. Dan insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya ini. Tidaklah patut membatasi diri dengan garis kehidupan dunia semata. Apalah artinya kesenangan dan kenikmatan yang hanya sementara, yang akhirnya nanti menderita sepanjang masa kekal di sana yang tidak berarti apa-apa. Karena itulah yang Allah katakan,
awal tadi, bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir senantiasa memilih kehidupan yang kekal, yakni kehidupan ukhrawi. Karena itu memang kehidupan yang paling baik. Karena itulah untuk menghadapi kehidupan yang panjang ini senantiasa kita persiapkan dengan amal dan kebaikan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, sungguh Rasulullah sendiri rasa khawatir saat itu bahwa dunia ini karena penuh tipu daya. Betul-betul Rasulullah khawatir terhadap umatnya terpedaya gelapnya dunia, sehingga beliau bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian setelah sepeninggalku ialah dibukakannya bunga dunia dan pernak-perniknya untuk kalian. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan keresahan Rasulullah, para pendengar, sungguh terbukti di akhir zaman ini. Tidak bisa dipungkiri, kita lihat sedikit sekali orang yang mendahulukan akhiratnya daripada kehidupan dunia. Walaupun mereka tahu bahwa suatu saat mereka akan meninggalkan dunia itu, namun yang dikumpulkan dan diperjuangkannya adalah dunia yang sebenarnya hanya permainan dan gurau. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya pada harta itu benar-benar berlebihan, sehingga menyebabkan sifat tamak yang sampai merusak akidah seseorang. Rasulullah pun bersabda bahwa dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agama. Naudzubillah min dzalik. Karena itulah pendengar sekalian yang berbahagia, sekali lagi jangan sampai kayak kita ini menjadi manusia yang tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena orang-orang yang merasa tidak cukup dan tamak akan kehidupan dunia adalah betul-betul tertipu oleh keindahan dunia itu. Padahal kalau saja bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambah apa yang diminta hambanya itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sekali lagi tujuan kita yang sebenarnya adalah akhirat, tempat kembali yang kekal. Dan cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan dunia ini seperti orang asing yang hanya sekedar lewat. Kita pun akan meninggalkan segala kekayaan apapun dan termasuk juga keturunan kita. Karena itulah insya Allah hanya beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dari kekafiran dan mengingat nama Tuhannya lalu mendirikan sholat. Adapun orang-orang yang kafir yang mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan sesungguhnya ini terhadap di dalam suhuf lembaran-lembaran yang terhadu, yaitu di suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Marilah para pendengar sekalian yang berbahagia, kalau kita diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di antara kita gunakan senantiasa untuk infak sedekah dan kita keluarkan wakaf. Maksud saya keluarkan zakat kita, apalagi kalau bisa berwakaf. Itulah yang akan menjadi manfaat di akhirat kelak.
termasuk juga apabila keturunan-keturunan yang diberikan Allah kepada kita senantiasa kita didik dengan pendidikan agama yang utama, dan itulah yang akan menjadi simpanan jariah bagi kita semua selaku orang tuanya. Fa insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia, yang mampu dengan jelas mata dan hati kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang itu fata morgana, dan mana itu yang betul-betul nyata, sehingga kita tetap lurus pada jalan Allah dan akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah, amin Allahumma.